sejarah berdirinya museum ini. Jadi museum ini kan awalnya itu terbengkalai gitu kan. Kemudian karena pemerintah kota tahu bahwa situs ini mempunyai nilai sejarah yang harus diabadikan gitu kan. Kemudian pada tanggal 10 November tahun 2018 itu diresmikan. Jadi untuk koleksi yang ada di sini semua tergolong pengadaan. Untuk baju, biola, ini juga nggak asli, ini duplikat. Nah, jadi penciptaan lagu kebangsaan yang kita kenal Indonesia Raya itu pertama kali ditulis itu di Jakarta di tahun 1926, dan pada waktu itu pun beliau nulisnya itu kayak nggak mudah gitu loh, kayak pagi dipikiri, siang dibayang dan dikarang, malam tak terpejam gitu kan. Itu pun nggak langsung jadi, ketika salah kayak dicoret, nulis lagi, dan tempatnya di beberapa tempat kayak pernah di hutan, di pantai. Kenapa kok kayak gitu? Karena beliau itu ingin menggambarkan sebuah alam pertiwi agar bangsanya itu bisa mencintainya. Kalau kita hayati liriknya itu kan kayak betul-betul rasa kecintaannya beliau kepada ibu pertiwi gitu kan. Nah kemudian di tahun 1928 pada Kongres Pemuda yang kedua itu lagunya mulai atau pertama kali diperdengarkan, dikenalkan gitu. Dan saat itu pula meskipun hanya pakai gesekan biola atau secara instrumen, para peserta kongres ini udah kayak hatinya bergetar, jiwanya menggelora, semangat juangnya tinggi. Nah, dan saat itu pula langsung diusulkan tuh menjadi lagu bangsaan. Jadi kenapa ditiadakannya sendiri itu, yang mana ketika Pak W.R. Supratman udah meninggal, kemudian di sini kan masih ditempatin sama keluarganya kan. Nah, setelah itu ketika keluarganya pindah, ada yang ke Jakarta, di beberapa tempat lain, kemudian tempat ini itu sempat terjual gitu. Dan pada waktu itu sempat dibeli sama orang Tionghoa ceritanya gitu kan. Nah, ketika orang Tionghoa ini pergi, yang mana perabot yang ada di sini itu sempat bawa itu. Jadi kayak sempat mengalami pemindahan di kayak bangunannya tuh kayak nggak ada apa-apanya, kayak kosongan. Kita isi sebagian kayak ini perabot termagolong baru sih yang di sini. Jadi untuk desain ataupun struktur dari dulu sampai sekarang seperti ini. Kayak mungkin kita kayak melakukan pengecatan ulang kalau ada catnya yang udah kusam gitu kan. Kemudian kayu-kayunya kalau ada yang lapuk, kalau harus diganti ya kita ganti, kayak gitu aja. Tapi untuk yang lain itu sebetulnya masih asli, banyak yang asli, 80%-an masih asli. Jadi yang mana ceritanya setelah beliau menciptakan lagu kebangsaan itu oleh pemerintah Hindia Belanda itu dikejar-kejar gitu kan, bahkan kayak hidupnya itu nggak bebas gitu loh. Jadi di mana beliau pergi bertindak selalu diintai dan dikuntit. Nah kemudian apa? Akhirnya beliau sembunyi-sembunyi dari kota ke kota, terakhir di Jakarta, terus ke Cimahi, ke Pemalang, terus ke sini. Nah, ketika di sini kemudian akhirnya tertangkap, lalu dijebloskan di penjara Kalisosok. Di situ kayak beliau mengalami penyiksaan, ya dipukulin dan segala macam. Kemudian setelah kondisinya kritis, akhirnya dilepas. Nah, setelah dilepas itu, 2 hari setelahnya beliau menghembuskan napas terakhir. Di sini kita bisa dengarkan pesan terakhirnya beliau 2 hari sebelum meninggal ya. Nasibku sudah begini. Inilah yang disukai pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal. Saya ikhlas. Saya toh sudah beramal. Berjuang dengan caraku, dengan biolaku,
merdeka.